Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-172. Al-wasiyatu wa ahkamuha, itu wasiat dan hukum-hukumnya. Ketahuilah bahwasanya wasiat jamaknya dalam bahasa Arab adalah al-wasaya. Al-wasaya atau wasiat, atau bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia ya, wasiat. Wasiat secara bahasa artinya al-amr. Itu sebuah perkara atau perintah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam wassa di sini maknanya adalah al-amr, yaitu memerintahkan kepada anak-anaknya. Ini secara apa? Bahasa. Adapun secara syar'i itu ahdun khassun bitasarrufi bil mali au at-tabarru'u bihi ba'dal mauti. Itu namanya apa? Wasiat. Wasiat itu adalah ahdun khas, sebuah perjanjian khusus, bitasarrufi bil mal, itu dengan tasarruf, dengan harta. Berarti wasiat itu ada kaitannya dengan apa? Dengan harta. Awit tabarru bihi ba'dal maut. Tabarru itu setelah kematian seseorang ingin memberikan sebuah pembagian dari hartanya, ini disebutnya wasiat. Itu dia adalah ahdun khosun yang berkaitan dengan masalah harta. Dan secara syar'i wasiat ini adalah masyru' dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya wasiat ini dibolehkan dan ada dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan tadi di awal, di depan, bahwasanya ada kalimat wassa biha Ibrahimu. Begitu juga yang menjadi dalil dalam masalah ini tentang pensyariatan wasiat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seseorang di antara kalian jika kematian sudah dekat dengannya, ajal sudah mendekatinya, sudah mungkin sakit yang bisa membawa kematian, hendaknya dia berwasiat. Intaraka khairanil wasiyatu, dan dia meninggalkan kebaikan. Dan wasiat itu memberikan dampak positif, kebaikan untuk orang-orang yang diwasiati. Adapun dari sunnah-sunnah dari hadis-hadis Nabi SAW, nanti kita akan bacakan. Dan para ulama serta kaum muslimin di seluruh dunia, fi jami'il a'sar wal amsar, mereka sepakat bahwasanya wasiat itu adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Wa hiya min mahasinil Islam iz ja'ala li sahibil mal juz'an min malihi ya'udu alaihi sawabuhu wa ajruhu ba'da mautihi. Dan wasiat ini merupakan termasuk mahasinil Islam,
termasuk kebaikan dalam agama Islam, yang ketika seorang yang memiliki harta, dia menjadikan bagian dari hartanya tersebut diwakafkan, diwasiatkan untuk sodakohkan untuk kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin, yang hakikatnya harta itu akan kembali kepadanya berupa pahala yang besar setelah kematiannya. Jadi sodakoh yang disodakohkannya, harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menuliskan wasiat, mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itulah yang akan bermanfaat untuk dia setelah kematiannya. Wa hiya min lutfillahi bi ibadihi wa rahmatihi bihim hina ma abaha lahum min amwalihim inda khurujihim minad dunya an yatazawwadu li akhiratihim bi nasibin minha. Ini termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada mereka dari harta-harta mereka untuk diwakafkan, untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah meninggalkan dunia, sehingga harta tersebut bermanfaat untuk akhirat mereka. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, ja'altu laka nasiban min malika hina akhadtu bikazmika liutahhiraka bihi wa uzakkika." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, aku telah menjadikan untukmu bagian dari hartamu ketika aku ambil nyawamu, ketika keluarnya ruh dari badan, dari jasad. Liutahhiraka, untuk mensucikanmu, uzakkika, dan untuk mentazkiyahmu." Subhanallah, ini bukti tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW, kita akan sebutkan dua ditambah satu, jadi tiga. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatan aw lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Zada Muslim, qala Ibnu Umar, "Wallahi ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik illa wa indi wasiyati." Kata Nabi SAW, "Ma haqqum ri'in." Ma di sini adalah ma nafi ya, yang maknanya tidak ada. Ma haqqum ri'in, tidak ada hak imri'in muslim, bagi seorang muslim, lahu syai'un yuridu an yusi bih, an yusiya fihi, yang mana seorang muslim yang ingin yusi fihi, berwasiat dengan sesuatu, yabitu lailatain, dalam riwayat ini disebutkan lailah au lailatain, satu malam atau dua malam, kecuali wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali sudah dituliskan wasiatnya. Ini muttafaqun alaihi. Tidaklah seorang muslim, tidak ada hak bagi seorang muslim yang dia berwasiat dengan, yang dia ingin berwasiat dengan sesuatu, maka tidak ada hak bagi dia untuk tidur satu malam atau dua malam sampai wasiatnya tertulis di sisinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin berwasiat, maka hendaknya dia segerakan wasiatnya. Di sini Nabi SAW menganjurkan, memberikan motivasi kepada umatnya, alal mubadarati ila fi'lil khair, untuk segera melakukan kebaikan. Kalau dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka disegerakan, dan memperoleh pahala yang banyak dengan mendapatkan ghanimah, pahala yang banyak ketika mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala tersebut. Maka
hendaknya kata para ulama bal yubadiru ila kitabatihi wa bayanihi, hendaknya dia segera menuliskan wasiatnya. Kalau dia ingin berwasiat membagi-bagikan harta kepada kaum muslimin untuk diwakafkan, segera tulis. Kata Nabi SAW, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali hendaknya wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Jangan sampai keburu dia meninggal, dia ada keinginan untuk mewakafkan hartanya, tapi ahli warisnya nggak tahu, nggak ada bukti tertulis. Kalau nggak ada bukti tertulis, berarti hartanya otomatis dibagikan ke ahli waris. Padahal dia ingin Dia ingin untuk mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi pahala yang besar ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah mewakafkan sebagian tanahnya, misalnya untuk masjid, untuk ma'had, tahfizul Quran misalnya. Kalau dia wakafkan dan sudah tertulis dan ahli waris sudah mengetahui tentang hal itu, dan ternyata direalisasikan dalam wujud nyata, sebagian tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid, musholla, atau ma'had tahfizul Quran, dan dipakai oleh kaum muslimin sampai bangunan, sampai hari kiamat misalnya, terus berlanjut, subhanallah, itu pahala yang besar bagi si mayit tersebut. Jangan sampai terluput. Makanya para ulama mengatakan bal yubadir ila kitabatihi wa bayanihi. Kalau dia mampu untuk menyegerakannya, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Wa ghayatu ma yusamihu fihi lailah wa lailatan, dan batasan waktu yang dibolehkan dalam hadis ini sebutkan 1 malam atau 2 malam. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah yang pertama, masyru'iyatul wasiyah, disyariatkannya wasiat. Dan para ulama menjelaskan wasiat itu ada 2 macam. Dan kita sudah bacakan tadi dalil-dalilnya dari Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, dan seterusnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan orang-orang yang ada golabatuz dzan, ada persangkaan kuat bahwasanya sakitnya tersebut bisa membawa kematian dia, hendaknya dia menulis wasiat. Dan dari hadis Nabi ini, hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wasiat ada 2 macam. Yang pertama adalah wasiat yang mustahab, dan yang kedua adalah wasiat yang wajib. Adapun wasiat yang mustahab ini wasiat yang berhubungan, yang tujuannya untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifatnya maka nalit tatawu'at wal qurbat, yang sifatnya sunnah saja dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yang wajib, yaitu yang berkaitan dengan hukukul wajibah, yang berkaitan dengan hak-hak yang wajib. Segala sesuatu yang terkait dengan hak-hak yang wajib yang tidak ada bukti untuk menetapkannya setelah dia meninggal, maka ini menjadi wajib. Seperti di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, kata para ulama, bahwasanya hadis Abdullah bin Umar ini termasuk wasiat yang wajib. Kenapa? Karena dia ingin mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya untuk kaum muslimin. Kalau ada keinginan niat seperti itu, hendaknya dia menulis wasiat. Dan menulis wasiat ketika itu hukumnya wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan anna hadzal hadis mahmulun ala nau'il wajib. Adapun hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar, bisa dibawa kepada wasiat yang wajib. Pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah annal kitabata al-ma'rufata takfi li itsbatil wasiyah wal amal biha li'annahu lam yuzkar syuhudan laha wal khattu idza urifa bayyinatun wa wasiqatun qawiyatun. Bahwasanya kitabah, penulisan yang ma'ruf, diketahui, maka ini takfi, bisa mencukupi untuk menetapkan wasiat tersebut dan diamalkan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyebutkan harus ada saksi, nggak ada. Harus ada saksi begini, enggak. Kenapa? Dan tulisan seseorang itu sudah sebagai bukti.
dan tulisan seseorang itu bisa diketahui. Oh, ini tulisan fulan, oh ini tulisan fulan, benar nggak begini tulisannya? Coba dicocokkan dengan catatan-catatan yang dia pernah gunakan. Oh iya, ternyata sama misalnya. Oh, berarti emang itu adalah tulisan dia. Maka la syakka fihi, tidak ada keraguan lagi dalamnya. Emang itu tulisan dia, dan dia mewasiatkan, dan dia mewasiat untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tulisan itu sudah sangat jelas bahwasanya itu adalah bukti yang sangat kuat bahwasanya itu adalah tulisannya, dan dia ingin mewasiatkan atau menginfakkan sebagian hartanya. Dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, karena di dalam riwayat Imam Muslim tadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma marat alayya lailatun, tidaklah melewatiku suatu malam, munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik, setelah aku mendengar Nabi SAW mengatakan yang demikian, illa wa inni wasiyati, kecuali saya sudah memiliki wasiatku." Ini keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi." Nabi SAW pernah datang menjengukku pada tahun Haji Wada, itu tahun ke-10 Hijriyah ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ketika tahun ke-10 Hijriyah, beliau radhiyallahu anhu ketika Haji Wada bersama Nabi SAW, beliau sakit di Mekah. Dan Nabi SAW ya'uduni, kata beliau, menjengukku. Fakultu ya Rasulullah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara." Engkau telah mengetahui aku sedang sakit parah. Wa ana zumalin, aku punya harta banyak. Wa la yarithuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewariskan hartaku kecuali putriku saja, seseorang. Afa atasaddaqu bisulusai mali? Boleh nggak aku menginfakkan, mensodakohkan 2/3 hartaku? Dalam riwayat yang disebutkan seluruh hartaku. Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh. Fasyatru ya Rasulullah, kalau setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Qala la, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, as-sulusu, sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fiyya imra'atik. Ya, Nabi SAW mengatakan sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, innaka antazara warasataka agniya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik, min antazarahum alatan, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna nas, mereka minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Dan sungguhnya engkau tidak akan menginfakkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah, kecuali pasti Allah akan memberikan pahala atas nafkah tersebut. Sampai satu suapan yang kau suapi ke mulut istrimu. Subhanallah, lagi romantisnya tuh, suap-suapan sama istri. Itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuapin istri makan, istri nyuapin suami dapat pahala enggak Ustaz? Ya, semoga aja demikian. Dapat pahala ya kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini kita bisa ambil faidah bahwasanya yang pertama
Yang pertama adalah istihbabu iyadatil marid. Disunahkan menjenguk orang yang sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah ternyata sakit di Mekah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena beliau sahabatnya dan termasuk as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhu. Sakit parah ya, sakit yang parah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengira ini sakit bisa menyebabkan atau membawa kepada kematiannya. Makanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana zumalin," dan seterusnya. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau melihat apa yang terjadi padaku dari penyakit ini, dan aku memiliki harta yang banyak. Ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali apa? Satu putri saja, satu anak perempuan saja. Dari sini kita bisa ambil faedah yang kedua, jawazu ikhbaril marid bi maradihi wa bayani syiddatihi idza lam yuqsad atasyakki wasukhti. Bolehnya mengabarkan orang yang sakit, bolehnya mengabarkan tentang detail penyakitnya. Wahai Rasulullah, saya sakit ini dan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan kepada Nabi SAW, saya sakit ini dan sakit itu, wahai Rasulullah. Seperti yang engkau lihat. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan penyakitnya. Ini hukumnya boleh jika tidak ada maksud untuk tasyakki, mengeluh, mengadu, ataupun tidak ridho terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa penyakit. Kalau dia marah, tidak ridho, tidak suka terhadap penyakit yang dideritanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa membawa sebuah dosa, bukan mendapatkan pahala. Jadi boleh ya. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil, ibahatu jam'il mal idza kana min turuqihi syar'iyyati. Bolehnya mengumpulkan harta jika mengumpulkan harta tersebut dari jalan-jalan yang dibolehkan di dalam syariat. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini pedagang. Dari hasil perdagangan tersebut ternyata beliau menjadi saudagar kaya, banyak hartanya. Nah, ini boleh ya. Dan kaum muslimin itu seharusnya kaya-kaya. Seharusnya kaya. Para sahabat semuanya kaya. Banyak, walaupun ada juga miskin, ada. Karena mereka tidak belajar ilmu agama dan seterusnya. Bukan berarti orang yang belajar ilmu agama nanti jadi miskin, ya enggak. Bukan begitu. Banyak juga para sahabat yang kaya juga ahli ilmu. Ya kalau bisa mengumpulkan dua hal tersebut, subhanallah. Ini kebaikan ya. Nah, yang jadi pokok pembahasan dalam bab ini, dalam hadis ini adalah itu faedah yang keempat, istihbabul wasiyah. Disunahkan untuk memberikan wasiat. Wa antakuna bisulusi minal mali fa aqal walau mimman huwa sahibu malin katsir. Disunahkannya wasiat, hendaknya wasiat itu kurang dari sepertiga. Semakin sedikit dari sepertiga, maka itu lebih baik. Walaupun dia adalah orang kaya, walaupun dia memiliki harta yang banyak. Sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya, kata Nabi apa? La, gak boleh. 2/3-nya wahai Rasulullah, la, gak boleh. 1/3-nya wahai Rasulullah, sepertiga udah banyak. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya sebagian sahabat mengatakan 1/4, sebagian sahabat yang lain mengatakan 1/5. Al-khumus wal khumus afdol. Sebagian lain mengatakan ar-rubu wal rubu afdol. Kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwasanya wasiat yang kurang dari 1/3, semakin sedikit
itu lebih baik. Kenapa? Alasannya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, "Ainnaka antazar warasataka agniya'a khairun min antazar warasataka alatan yatakaffafuna nas." Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia, minta-minta ke orang. Ya, kita meninggalkan ahli waris kita, anak-anak kita dengan harta yang banyak, itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka miskin, nggak punya apa-apa, sehingga apa? Minta-minta kepada manusia. Tentu saja ini tidak dibenarkan. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, al-afdal an yakuna bi aqalli minat thuluts wa dzalika lahiqal warasah. Hendaknya yang lebih utama itu, wasiat itu kalau bisa lebih kurang dari 1/3 kurang dari 1/3, sehingga kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan memiliki harta yang cukup, ya. Pelajaran yang kelima, ana ibqa al-mal lil warasah ma'a hajatihim ilaihi ahsan minas sadaqah bihi. Pelajaran yang kelima, bahwasanya kita menyimpan harta untuk ahli waris itu lebih baik. Ya, tentu saja sesuai dengan kadar kebutuhan mereka. Dan anak laki-laki tentu saja warisannya akan mendapatkan lebih banyak. Kok anak laki-laki lebih banyak, Ustaz? Anak perempuan sedikit. Gak adil dong. Gak adil menurut siapa? Adil itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak laki-laki itu nanti akan menikah, bawa istrinya, dia harus punya rumah, dia harus usaha untuk mencari tempat tinggal untuk anak dan istrinya. Sedangkan kalau anak perempuan menikah, dia akan ikut suaminya. Kalau dia nggak punya rumah, ya suaminya yang bertanggung jawab nanti untuk mencarikan tempat tinggal untuk mereka tinggal. Kan begitu, ya. Ya, kita menyimpan harta untuk ahli waris kita yang sesuai dengan kebutuhan mereka ini dibolehkan. Yang ke-8 bahwasanya yang ke-6, anna nafaqah 'alal aulad waz zaujah ibadatun jalilatun ma'an niyatil hasanati. Bahwasanya nafkah untuk anak-anak dan istri itu merupakan ibadah yang agung jika disertai dengan niat yang baik. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang ke-7, di dalam hadis ini terdapat mukjizat Nabi SAW. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggal di sini, meninggal di Mekah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidak, engkau tidak akan meninggal di sini." Dan ternyata yang meninggal di Mekah ketika Haji Wada adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu umurnya panjang, sampai hidup sampai masa khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau yang berhasil membuka jalan sampai ke negeri Syam, Romawi takluk, Persia takluk, subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahkan sampai ke negeri Persia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Dan benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasannya, wala allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Engkau tidak akan mati di sini sampai engkau akan memberikan manfaat untuk sebuah kaum dan akan memberikan mudarat untuk kaum yang lain. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya panjang, dapat memenangkan peperangan-peperangan sehingga membuka jalan kaum muslimin, menaklukkan kota-kota dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memudaratkan orang-orang kafir yang tidak mau membayar jizyah, diperangi dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan wasiat. Jadi kesimpulannya bahwasanya wasiat ini merupakan perkara yang syar'i dari agama kita dan berdasarkan berdalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang ketiga, hadis yang terakhir, itu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan haknya kepada yang memiliki haknya. Artinya sudah ada haknya masing-masing, dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris tidak mendapatkan wasiat, dalam artian wasiat harta ya. Kalau hadiah gimana Ustaz? Kalau hadiah boleh saja. Tapi kalau sudah meninggal jatuhnya apa? Waris. Jatuhnya waris. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang wasiat. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.